Baik, Bapak Ibu sekalian yang hormati, mari kita mulai rapat malam hari ini ya. Suara Tiang kan jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Iya, jelas. Takutnya Tiang di mail-mail masuk suara. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Ketua FK3S, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, yang kami hormati juga Bapak Ibu Panitia O2SN yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan juga terima kasih banyak yang sudah Bapak Ibu sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat secara virtual di malam hari ini. Nah, tentu kegiatan ini kenapa penting kita lakukan ya, karena memang yang pertama waktu sudah semakin menipis gitu ya, terkait pendaftaran di sistem BPTI. Namun masih banyak pertanyaan ya dari teman-teman dari sekolah-sekolah gitu ya, terkait dengan kepesertaan gitu. Nah, ini tentu kita perlu samakan persepsi yang malam hari ini mudah-mudahan bisa kita samakan semua ya di semua kecamatan gitu ya, sehingga nanti setelah berlanjut di kabupaten tidak terjadi kendala. Oke. Dan juga di tahap-tahap berikutnya di provinsi maupun di nasional nanti. Nah, baik Pak Ibu, sebelum lanjut, yang aturan penganjali, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demi Jemrana? Pasti bisa. Pasti bisa. Yeah. Baik. Nah, untuk itu malam hari ini ada slide-nya kelihatan. Masih memuat. Oh ya, sudah Pak Yan. Okay. Nah, adapun agenda rapat kita di malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui bersama, kemudian sebentar kita doa bersama. Yang ketiga sambutan Ketua FK3S. Yang keempat arahan Ketua Panitia sekaligus nanti memaparkan ya pelaksanaan O2SN secara umum. Dan yang kelima penjelasan teknis setiap cabang. Jadi nanti mohon bantuan kepada koordinator masing-masing cabang. Sekaligus nanti kita diskusi gitu ya per sesi biar lebih jelas gitu ya. Kemudian yang keenam lain-lain dan tanya jawab ini nanti sekalian ya. Dan yang ketujuh penutup. Baik Pak Ibu, untuk efisiensi waktu mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama agar rapat kita malam hari ini mendapat kelancaran ya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kami mohon kesediaan Bu Ketua, Bu Putu Yusani untuk memberikan sambutan sekaligus arahan mungkinnya kepada kami terkait dengan pelaksanaan O2SN ini. Untuk waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia O2SN Kabupaten Jemberana. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ide Sang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali secara daring guna melaksanakan persamaan persepsi ya kembali dengan panitia gitu terkait dengan kegiatan O2SN. Izin Aji selaku ketua panitia kita ucapkan banyak terima kasih panitia O2SN yang begitu gercep niki. Jadi Tiang selaku ketua FK3S Kabupaten Jemberana sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada seluruh panitia telah
bekerja keras. Jadi kepanitiaan sudah terbentuk, bekerja sama dengan KKG PJOK se-Kabupaten Jembrana. Gitu, nggih. Sebelum lanjut, izin yang menyampaikan pantun niki. Cakep. Iya. Belum. Pergi ke pasar membeli duku. Cakep. Tidak lupa membeli manggis. Cakep. Cakep. Mari kita Cakep. bekerja bersatu. Sukseskan O2SN dengan penuh sinergis. Waduh, Jadi luar kita biasa. bersinergis Luar dengan biasa. seluruh nggih. Kita bersinergi dengan Bapak Ibu KKG PJOK karena ini luar biasa FK3S mengemban 2 tugas niki yang hampir berbarengan gitu nggih. FLS2N O2SN ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua niki. Nggih Bapak Ibu yang Tiang hormati, melalui rapat ini Tiang berharap kita dapat menyampaikan persepsi, memperkuat koordinasi serta memastikan ya seluruh aspek kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dengan tertib dan sukses. Dan ini semoga dengan persiapan yang matang kita bisa melaksanakan sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan penuh kualitas dan memberikan kesan gitu nggih. Bapak Ibu panitia, jadi kita mari saling bekerja sama dan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab itu. Jadi kita menjaga komunikasi serta saling mendukung itu satu sama lainnya sehingga kegiatan bisa tercapai sesuai dengan tujuan kita bersama. Mari kita jadikan O2SN Kabupaten Jembrana sebagai ajang yang tidak hanya menuntut untuk berprestasi, tapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan sportivitas. Nah, ini kegiatan O2SN di tingkat kabupaten tentu ini adalah hasil nanti kerjasama, kerja keras dari tim semua di kecamatan gitu, karena kita ketahui bahwa untuk diseleksi di kabupaten itu nanti membawa hasil dari kecamatan masing-masing. Nggih, Bapak Ibu, itu yang dapat yang sampaikan. Jadi sekali lagi Tiang ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama FK3S dengan KKG PJOK, Astungkare, kegiatan O2SN dan di tingkat kabupaten bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebagai penutup, mari Tiang sampaikan lagi pantun niki. Dan nyiapin nih 2 pantun. Burung merpati terbang ke taman. Cakep. Hinggap sebentar di dahan cemara. Cakep. Dengan niat tulus dan kebersamaan, mari kita Cakep. sukseskan acara kita bersama. Ya. Iya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Ketua. Tadi sudah menyampaikan pantun pembukaan dan pantun penutup. Berarti yang punya pantun juga sih Bu. Burung nuri, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Cakep. Baru 2 burung tapi ya. Nama-nama burung gitu. Nah, terima kasih Bu. Jadi sudah sampaikan tadi bahwa kita perlu berkolaborasi, bersinergi gitu ya. Nah, mungkin ini mengawali ya Bu, Ibu mengawali dari FK3S dulu gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan gitu ya. Tahun depan kita atur lagi kalau mau. Tapi ini ya KKG Kabupaten ini belum aktif kembali gitu ya. Iya. Ini kemarin direncanakan ada suksesi tapi masih diundur karena padatnya acara. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu dihandle oleh KKG Pelaksanaan Mapel Kabupaten. Ya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua Panitia Pak Haji Astawa untuk menyampaikan mungkin arahan dan sekaligus memaparkan secara umum terkait dengan pelaksanaan O2SN. Untuk waktu kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Wayan atas kesempatannya. Sebelum lanjut, izinkan Titiang aturan pangastung kare menjalankan pengajian Jumat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, yang lanjut, pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu Ketua FKKS Kabupaten Jemberana yang senantiasa belum mendampingi, yang saya hormati semua panitia, utamanya koordinator masing-masing cabur dan anggota yang hadir mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Oke, selamat berbahagia dan mungkin mengganggu istirahat hari ini. Nanti yang diberikan kesempatan memberi arahan ini, jadi saya sekaligus menyampaikan terima kasih. Dan yang jelas sudah diapresiasi tadi oleh Ibu Ketua, juga Pak Wayan sebagai hostnya. Ini yang salut dan luar biasa sampaikan bahwasannya kegiatan ini memang pertama kali kita diberikan ya untuk memprakarsai ya kegiatan O2SN sekaligus dengan kegiatan FLS 3N-nya. Tentu mungkin merasa hal yang dianggap baru, tentu mari kita sama-sama, walaupun Titiang secara aklamasi mungkin atau sistem tunduknya sebagai ketua panitia tentu banyak kekurangan. Dalam hal ini kami pun percayakan penuh kepada teman-teman, apalagi melibatkan peserta di masing-masing koordinator serta anggotanya. Itu yang diharapkan nanti lebih banyak berkolaborasi. Sekaligus yang sampaikan paparan secara umum saja untuk pelaksanaan kegiatan U2SN itu dimulai di bulan seleksi ya, masing-masing di tingkat seleksi itu di tingkat sekolah di bulan Maret. Untuk di bulan Maret bisa dilaksanakan, kemudian pendaftaran daringnya itu di tahap tanggal 13 sampai 30 April. Jadi hanya beberapa saat saja waktu kita tersisa, mungkin mengingatkan kembali untuk di pendaftaran itu kita akhiri nanti pendaftaran terakhir tanggal 30 April. Nah, oleh karena itu mungkin kesempatan yang tadi juga disampaikan masih banyak peluang untuk bisa daftar. Mungkin sembari juga melatih anak-anak, nah silakan mungkin disikapi masing-masing koordinator dalam hal ini juga mengingatkan kepada sekolah-sekolah untuk pelaksanaan itu. Akhirnya itu yang tidak mengacu, yang jelas masing-masing kecamatan sudah menindaklanjuti kegiatan ini. Nah, kemudian untuk persiapan juga di bulan Mei, yaitu sudah ada hasil yang kita dapatkan dari kecamatan. Setelah seksi kecamatan, itu nanti pengumpulan datanya itu sampai tanggal 15. Nah, oleh karena itu ancar-ancar pelaksanaan itu mari kita tentukan di sana. Nah, sehingga kita dari awal kegiatan langkah kita sudah menuju ke situasi masing-masing. Jadi data. Nah, kemudian itu yang sudah dipahami sekaligus di pelaksanaan U2SN itu di tingkat provinsi ditentukan 1 Juli sampai 10 Juli. Kemudian setelah hasil kita dapatkan dari provinsi, pendaftaran keduanya, ya nanti kita lanjut ke dari tanggal 1 Juni sampai 20 Juli 2026. Ada nanti website pusat. Ya, kemudian pelaksanaan U2SN tingkat nasional itu adalah tanggal 17 sampai 23 Agustus. Jadi kita nanti sudah banyak persiapan karena dari awal, walaupun di sini agak lembut dan mungkin kita juga dari segi proses ya kita ya dianggap masih awam ya, karena juga cabang-cabang di kids atlet, cabang-cabang di U2SN ini banyak jenisnya. Nah, seperti yang kita tahu atletik itu cabang kids atletik bersama Formula One. Kemudian ada yang di renang itu 4 gaya, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, kupu-kupu, termasuk di bulu tangkis juga di tunggal. Ini mungkin tidak ada masalah. Kemudian ada pencaksilat dan senam. Barangkali 5 cabang ini yang harus kita sikapi di masing-masing perwakilan dan pelaksanaan seleksi di tingkat
masing-masing. Nah, sehingga dalam rincian ini nanti kita dapatkan kontingen masing-masing, kita perwakilan dari kids athletics-nya itu ada 1 putra dan 1 putri, kemudian renang kita dapat 1 putra 1 putri, bulu tangkis hasil seleksi kita ambil 1 putra 1 putri, pencak silat itu juga senam, ya, masing-masing 1. Nah, ini jumlah atlet yang putra dan putri totalnya 5 menjadi 10. Kemudian hanya nanti ada kontingen 1 yang sebagai wakil untuk sebagai dalam hal ini 1 orang yang kita utus mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Jadi totalnya 11. Nah, ini lanjut. Next. Ya. Nah, kemudian syarat-syarat peserta berkeluarga negara Indonesia. Ini mungkin secara sepintas saja yang baca, kemudian juara terbaik dalam tingkat perlombaan pertandingan yang sesuai dengan percobaan dibuktikan dengan hasil seleksi dan surat keputusan atau SK dari pejabat yang berwenang pada setiap tingkat perlombaan maupun pertandingan. Terdaftar sebagai murid SD MI negeri swasta dan atau sederajat. Pada saat pendaftaran, peserta terdaftar pada kelas 3, 4, 5 pada tahun pelajarannya, pelajaran 2025 atau 2026 yang dilahirkan per tanggal 1 Januari 2014 atau sesudahnya. Berarti kelahiran anak yang kita rekrut dalam atlet di sini adalah setelah kelahiran 1 Januari 2014 nih. Berarti bisa di bulan Februari dan seterusnya. Ini berarti yang sebelum kelahiran 1 Januari itu tidak bisa nih. Dan yang bersangkutan masih duduk atau sederajat namun lahir ya itu ya. Syarat-syarat. Kemudian memiliki nomor induk siswa nasional dan terdapat pada pusat data verbal. Jadi, kemudian bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada OSN SD tingkat nasional tahun sebelumnya. Bukan peraih juara 1, 2, 3 pada perlombaan pertandingan tingkat nasional yang diselenggarakan atau direkomendasikan oleh induk cabur olahraga PP maupun PB. Ya, pertandingan pengurus pusat maupun pengurus besar ya itu verifikasi data tersebut akan dilakukan setelah penutupan pendaftaran nasional. Jika ternyata peserta pernah menjadi juara dalam kurun waktu 12 bulan berjalan dihitung sejak penutupan pendaftaran nasional tahap 2, maka peserta akan diskualifikasi dan dapat digantikan dengan ranking bawahnya pada saat seleksi di provinsinya. Nah, itu ya ketentuannya. Jadi mungkin sudah jelas ya dari ketentuan itu. Next ya. Nah, kemudian bukan binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, PPLP. Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional, POPNAS. Sentra Layanan Olahraga Muda Potensial Nasional, disingkat SLOMPAN, SLOMPN. Cibubur, Youth Athletic Training Center, atau KIAT. Pusat Pendidikan dan Latihan Porja Daerah, PPLPD. Kemudian Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelajar PPUP dan Diklat atau Sekolah Khusus Olahraga SKU. Berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah. Itu dilengkapi nanti kalau syarat-syarat ini bisa ditindaklanjuti. Hanya mengikuti mungkin kalau di tingkat kabupaten aja mungkin yang perlu jelaskan nanti mudah-mudahan nanti setelah kita dapat hasil seleksi sehingga kita nanti mengikuti aturan-aturan ini ya tidak terjadi hal-hal yang melanggar dari ketentuan syarat lomba. Hanya mengikuti 1 cabang olahraga berarti tidak boleh lebih, tidak boleh merangkap. Kemudian terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan saat lomba atau pertandingan. Mungkin untuk hal-hal ini bisa disiasati ya, mungkin perekrutan dari awal bisa mungkin kita siasati nanti setelah kita memukul kepada hasil kecamatan baru nanti kita lebih kepada hal-hal ini ya nanti tidak kita disilakan diskualifikasi. Kemudian syarat peserta sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter tertanggal maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan U2SN. Wajib menjaga sportivitas fair play selama U2SN berlangsung disertai pernyataan yang ditandatangani kepala sekolah. Kemudian wajib mendaftar daring melalui website panitia mulai tingkat kecamatan oleh pihak sekolah. Ini pihak sekolah yang menyikapi persyaratan tersebut sebelum batas waktunya. Nah, kemudian peserta terdaftar di BPDI bulu tangkis itu 4,
kemudian atletiknya 16 tim, pencak silat 3, renang 4 orang. Itu mungkin masing-masing gaya nanti yang ini pakai nih, kalau di renang. Selanjutnya kita lanjut kepada O2SN SD Sederajat tahun 2000 cabang atletik. Nah ini nanti ini kepada pembahasan yang kembali juga sampaikan bahwasanya hal ini yang mungkin mendasar yang kita bahas hari ini tentunya berdasarkan juga hasil musyawarah hari ini untuk menyamakan persepsi. Nah mungkin sekian saja yang dulu yang bisa sampaikan. Ujuk sekarang kepada masing-masing koordinator untuk menyikapi. Nanti mungkin yang Pak Wayan untuk mengarahkan teman-teman yang sebagai koordinator sekaligus juga mungkin per item cabang lomba yang kita nanti akan atau pertandingan yang akan dilombakan itu bisa kita bahas nih Pak Wayan. Sekian dulu dari Tiang sendiri selaku panitia. Kalau memang nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atau mungkin persiapan pelaksanaan dan tambahan yang harapkan dari masing-masing koordinator. Dan Tiang akhiri, mohon maaf apabila ada yang salah sebagai harkat yang tidak awali dengan pantun dan Tiang akhiri juga tanpa pantun. Terima kasih. Om Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu yang kembalikan ke Pak Wayan. Sama aja atas arahan dan juga pemaparannya secara umum ya. Jadi secara umum saya rasa sih enggak masalah ya Pak Ibu. Cuma yang menjadi penekanan adalah batas akhir pendaftaran kan itu karena ini tanggal 30 April ini sudah ditutup. Jadi mohon nanti diingat bersama ya teman-teman di kecamatannya agar diingatkan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan masing-masing cabang gitu ya. Nah, ini untuk biar langsung gitu ya. Jadi kita bahas per cabang gitu ya. Nah, untuk itu Pak Yasin sudah siap ya? Siap Pak Wayan. Kami mohon bantuan dari cabang Athletic Kids ya, dari Pak Yasin untuk menyampaikan terkait dengan cabang olahraga atletik. Itu waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Wayan. Yang terhormat Ibu Ketua K3S Kabupaten Jembrana dan pengurus peserta panitia lomba, yang terhormat juga Ketua O2SN Kabupaten Jembrana serta panitia yang lainnya, Bapak Ibu, semuanya panitia ya di sini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Salam. Jaya. Gimana jawabannya lupa saya? Jaya. Oh, Jaya. Salam olahraga. Jaya. Sekali aja Bu Sekali Yus, aja. sekali aja katanya. Oh, iya. Sekali aja. Diulangi ya. Tadi biar baru habis kompak. pramuka. Jadi Ulang. gini. Gitu. Ulang. Salam olahraga. Jaya. Ini saya agak grogi nih depan Bapak Ibu guru olahraga ya. Menjelaskan tentang olahraga di depan Bapak Ibu guru olahraga. Nah, ini agak bingung nih. Baik, saya mulai aja dari ini sebenarnya paparan dari Juknis ya. Yang saya akan bacakan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat lebih dalam lagi di Juknis. Nomor yang dilombakan di Kit Athletics itu adalah Kanga Escape dan Formula One. Jadi ini ada dalam satu tim itu ada putra dan putri. Pak Wayan lanjut. Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau di yang pertama itu tentang Kanga Escape ya, yang pertama ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah dapatkan pada saat sosialisasi atau di YouTube. Nah, ini saya ingin membacakan kembali apa yang dibacakan, jadi mengingat kembali apa yang telah dijelaskan di YouTube. Nah, yang pertama yaitu estafet bolak-balik dengan kombinasi gawang dan sprint tanpa gawang. Prosedurnya yaitu 2 lintasan untuk setiap tim terdiri atas 2 orang, peserta berdiri
dengan pemegang gelang raja. Peserta pertama memulai dari posisi berdiri. Setelah aba-aba, mulai peserta berlari melewati 4 buah gawang sepanjang 40 meter. Lalu peserta memutari tiang bendera, kemudian lari lurus tanpa gawang. Sampai di ujung lintasan, peserta pertama memberikan gelang raja. Gelang diberikan di belakang bendera kepada peserta kedua. Selanjutnya melakukan lari yang sama seperti peserta pertama. Catatan waktu diambil sejak start sampai peserta kedua masuk finish. Gelang estafet dibawa dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri dan diberikan kepada pelari selanjutnya yang menerima juga dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri. Nah, untuk gambar denah dari lapangan untuk Kanga Escape ini, jadi bentuknya seperti ada gambar. Alat yang digunakan yaitu satu stopwatch, lalu satu kartu event atau pos, ada 4 gawang tinggi 50 cm dan jarak 6 meter antar gawang. Kemudian ada 2 tanda tongkat bendera dan 1 gelang estafet. Oke, bisa lanjut, Pak Wayan. Kemudian untuk Formula One, di sini untuk deskripsinya estafet dengan kombinasi sprint, gawang dan slalom. Prosedurnya keliling lintasan sekitar 80 meter dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang dan slalom atau seperti lihat gambar samping. Gelang estafet digunakan sebagai alat perpindahan. Setiap peserta harus mulai dengan roll depan atau samping di atas matras. Setiap peserta harus melakukannya di lintasan secara lengkap dan memberikan gelang kepada peserta selanjutnya. Sekali start dapat dilakukan sampai 1 dan sampai 2 tim bersama-sama. Penilaian ranking dilakukan dengan melihat waktu yang dicatat setiap tim. Demikian juga dengan grup-grup selanjutnya sesuai dengan ranking waktunya. Peralatannya yaitu peralatan yang dibutuhkan 9 gawang, kemudian 10 tongkat atau tiang slalom, jaraknya 1 meter tiap tiang, lalu 3 busa matras, 30 kerucut atau tanda, kemudian 1 stopwatch, dan kartu lomba atau belangko lomba. Nah, untuk lanjutnya ada lagi Pak Wayan? Persyaratan peserta. Persyaratan peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada bab 3 buku pedoman pelaksanaan O2SN SDMI sederajat tahun 2026. Peserta telah lolos seleksi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan tingkat provinsi. Nah, ini mungkin untuk ke nasionalnya ya. Bagi peserta yang tidak membawa atau memenuhi syaratan tidak diperkenankan mengikuti perlombaan. Keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk panitia pada waktu yang ditentukan. Peserta yang telah disahkan oleh tim keabsahan tidak dapat diganti oleh peserta lain. Setiap kontingen mengirim 1 orang peserta putra dan 1 orang peserta putri. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh nomor lomba kids atletik yaitu Kanga Escape dan Formula One. Belum pernah menjadi juara pada perlombaan tingkat nasional yang diselenggarakan atau direkomendasikan PB Pasi. Lanjut, Pak Wayan. Kalrum atlet perlombaan menggunakan seragam baju olahraga, jumlah paku tiap sepatu maksimum 11, panjang paku maksimal 9 mm. Atlet perlombaan menggunakan 2 nomor bib depan dan belakang, dilarang membawa alat elektronik, handphone, kamera, handy talkie, dan lain-lain. Waktu panggilan 1 dan 2 yaitu 30 menit sampai 10 menit. Lanjut Pak Wayan. Nah, sistem perlombaan menggunakan peraturan perlombaan yang digunakan oleh Persatuan Atletik seluruh Indonesia
PASI yang telah disesuaikan dan diadopsi dan peraturan perlombaan atletik internasional atau World Athletic WA edisi 2026. Perlombaan wajib dilaksanakan menggunakan permukaan lintasan sintetik trek tartan, tidak boleh di lintasan dari tanah atau gravel. Semua peserta dianggap telah mengetahui dan memahami serta mengerti isi dari peraturan tersebut. Lanjut, Pak Wayan. Nah, sistem penilaian scoring point peralatan, yaitu ranking dilakukan berdasarkan waktu. Tim pemenang adalah tim yang paling cepat menyelesaikan lari di atas dan memperoleh poin 38 disesuaikan dengan jumlah tim yang ikut berlomba. Satu seri atau round dapat dilakukan oleh sejumlah tim bersamaan tergantung dari jumlah tim dan ketersediaan panitia dan jumlah peralatan. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar PASI World Athletic WA atau POA peralatan olahraga anak yang telah disesuaikan dengan kemampuan peserta atau atlet dan sesuai dengan standar World Athletic atau WA. Peserta diperbolehkan tidak atau menggunakan alas kaki dan sepatu spike. Hasil tim tiap pos lomba urutan tim dengan nilai total terbanyak sebagai juara. Lanjut, Pak Wayan. Juara, medali, dan piagam penghargaan. Penentuan juara umum kids atletik ditentukan berdasarkan banyaknya perolehan medali yang dikonversikan ke dalam scoring point. Scoring point tertinggi dalam setiap nomor adalah 38, 37, 36, dan seterusnya. Disesuaikan dengan jumlah tim yang ikut berlomba secara berurutan ke bawah, sedangkan scoring point terendah dalam setiap poin adalah 1. Juara 1, 2, dan 3 kids atletik akan diberikan medali emas, perak, dan perunggu, serta piagam penghargaan. Setiap juara 1, 2, dan 3 per nomor Kanga Escape Formula One hanya akan diberikan piagam penghargaan sebagai juara per nomor lomba. Peringkat 4 sampai dengan 3 besar piagam penghargaan honorable mention. Peserta yang lain akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Jika ada 2 atlet atau lebih memperoleh jumlah nilai yang sama untuk setiap posisi dalam perlombaan, maka dinyatakan sebagai hasil sama. Nah, ini Bapak Ibu untuk formulir lombanya. Di sini nama tim Kanga Escape. Nah, ini waktunya, ranking poinnya bisa dicatat seperti ini Bapak Ibu. Panitia ya untuk lomba kids athleticsnya. Ada resul waktu, ada rankingnya, ada poin, resul ini waktunya ya, kecepatan ya. Kemudian ada, lanjut Pak Yan. Nah, ini juga untuk formulir pendaftaran kids atletiknya O2SN. Jadi sekalian nanti nilainya sudah ada di sini Bapak Ibu. Tempat lahir, jenis, nomor, induk siswa, kemudian isi catatan waktu, hasil seleksi tingkat kecamatan, kemudian seleksi kabupaten, catatan waktu prestasi hasil seleksi tingkat provinsi. Nah, ini kalau ke nasional berarti ada catatannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan mungkin sebagai pelengkap ke bawah ke provinsi, ke nasional. Nah, terima kasih. Sebelum terima kasih, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan kids atletik beberapa waktu yang lalu pada saat saya rapat FLS 3N kalau tidak salah itu saya dapat menghubungi di provinsi untuk menanyakan apakah boleh dalam satu tim itu berbelainan mungkin di tingkat di tingkat kabupaten dari perwakilan kecamatan masing-masing itu apakah boleh putra putri mewakili dengan sekolah yang berbeda. Awalnya saya bertanya, tapi jawabannya itu dari Pak Mandre pada saat itu yang memberikan informasi. Itu awalnya saya bertanya, dibilang kalau misalkan pada saat perlombaan tingkat nasional yang tahun lalu itu katanya untuk juara lomba-lomba itu
dari satu, misalkan kalau kemarin tahun lalu itu Bandung, berarti Bandung itu mewakili satu pas satu pi. Nah, kemudian saya menginformasikan kepada Pak Wayan, oh harus dari satu sekolah yang sama. Setelah itu dapat lihat juknis lagi dengan lihat video siaran di siaran video YouTube-nya itu, oh diperbolehkan dari cabang atletik kids ini ada putra, ada putri yang dari sekolah berbeda. Saya tanyakan kembali lagi sama Pak Mandre. Jawabannya, oh ya Pak, boleh. Yang penting ada chemistry-nya. Tapi kalau diusahakan bisa, kalau diusahakan itu dari sekolah yang sama. Biar ada chemistry-nya gitu, seperti itu. Jadi dari di provinsi itu, apa namanya, menyampaikan bahwa boleh perwakilan mungkin dari kecamatan mau ke kabupaten itu dari sekolah yang berbeda, atau perwakilan dari kabupaten menuju ke provinsi itu dari sekolah yang berbeda antara putra dan putrinya. Tapi lebih baik katanya dia kalau misalkan dari sekolah karena mungkin latihannya biar enak, ada chemistry-nya seperti itu. Nah, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan untuk masa. Oh, lagi satu, hati-hati juga Bapak Ibu untuk mendaftarkan anak-anaknya, jangan sampai menggunakan kelas 6 dan jangan sampai juga sampai nyuri umur. Jadi mungkin anaknya yang umurnya sudah lewat dijadikan muda, ini akan ketahuan jika sampai di nasional karena akan ada penghitungan. Kayak ada apa ya istilahnya itu ya, ada perhitungan, pokoknya di sana tuh ada tim khusus yang menangani hal seperti itu. Jadi kalau misalkan ketahuan maka akan didiskualifikasi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Wayan, untuk dari Athletic Kids cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya kembalikan kepada Pak Wayan, pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Yasin sudah menyampaikan terkait dengan Athletic Kids dan juga sudah menyampaikan tambahan, gitu ya. Nah, ini sudah langsung nih, ada Pak Vino, silakan Pak Vino. Kita langsung aja diskusi ya, khusus di Athletic Kids dulu ya, biar nggak kelewat. Silakan Pak Vino. Halo, Pak Vino? Bisa dibuka mic-nya mungkin? Atau Pak Darmo dulu lah, Pak Darmo silakan. Iya Pak Wayan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari pemaparan Pak Yasin, kami dari Athletic Kid mengucapkan banyak terima kasih. Kemarin kami juga sempat bingung, karena di pelaksanaan itu tidak disebutkan putra atau putri, tapi di belakangnya itu kan ada di satu putra satu putri untuk Kid Atletik. Itu, mungkin itu sudah diluruskan. Dan satu lagi, mungkin kita mengambil dari lain sekolah, mungkin dari Kecamatan Pekutatan untuk Kid Atletik kami sudah mengambil dari lain, satu putra di sekolah SD 2 Gumrih dan satu sekolah di SD Negeri 2 Medewi untuk putrinya. Seperti ini Pak Wayan. Kami ucapkan terima kasih sudah Bapak Yasin sudah menanyakan. Mungkin kami sempat juga kemarin ada teman di Bandung juga sama katanya untuk pelaksanaan O2SN itu mereka mengambil di sekolah yang menjadi juara di seleksi Porjar yang kemarin itu katanya. Mereka mengambil di kelas 5 karena saat pelaksanaan di provinsi itu kan sekitar bulan Juni atau Juli itu Pak Yana. Tadi sempat Juni. Ini. Juli ya? Nggih. Lupa. Bulan Juni itu kelas ini kan sudah tamat itu yang kelas 6. Iya. itu Maksimal kelas aja, 5 ya, 3 sampai 5. Kelas 5. Makasih ya. ya. Pak Darmo. Semua lagi. Jadi di Pekutatan ada yang apa semua gitu Pak? Artinya dari 2 sekolah yang berbeda.
Apa ada yang dari sekolah yang sama gitu? Satu tim gitu. Ya, Pak Wayan, rencananya di Kecamatan Negara juga akan berbeda kalau misalkan memang paling dipakai yang apa? Yang terbaik gitu Pak Wayan di Kecamatan Negara. Untuk ke kabupaten. Ya, untuk ke kabupaten. Iya. Artinya gini, Oke. yang penting dari awal, karena ini bertim ya, yang penting dari awal adalah satu PA, satu PI kan gitu ya. Mau dari sekolah berbeda sekolah silakan. Karena ini seleksinya kan bertim ya seleksinya. Nah, walaupun di web tidak langsung tim Pak ya, sini ya. Dia individu ya. Oke, enggak langsung bisa. Artinya gini, pas daftar itu biar ada pasangannya gitu. Kalau misalnya dari lain sekolah, jangan sampai nanti pas seleksi nggak ada pasangan. Artinya kan sudah sepakat nih antara dua sekolah gitu. Tapi kalau misalnya bisa dari satu sekolah kan langkah baiknya lagi. Gitu biasanya. Oke. Mengingatkan aja Pak Wayan, tadi kan udah saya share gini ya, jumlah pesertanya yang apa namanya tuh? Peserta yang udah mendaftar itu Pak Wayan tadi ya. Sudah saya genap share ya sih. di grup ya. Ya. Oke. Nah, 16 tim. itu 16 tim. Tapi kan gini Pak Wayan, kayak di Kecamatan Negara kan belum menentukan juaranya karena pelaksananya tanggal 4 apa? 4 Mei. 5 Mei ya, tanggal 5 Mei. Nah, ini Bapak Ibu usahakan sebelum tanggal 30 semua peserta misalkan yang belum melakukan belum melakukan Pendaftaran. penyisihan seleksi di tingkat kecamatan, usahakan semuanya yang memang ikut penyisihan atau seleksi di tingkat kecamatan, semuanya daftarkan saja Bu di BPTI biar tidak terlambat sampai tanggal 30 terakhir. Soalnya tanggal 30 sudah tutup. Apalagi pasti kalau mendekati itu sangat sibuk sekali, kadang-kadang gagal, kadang ini sampai sinkronisasi. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi makasih Bapak ya. Ya, baiknya segera didaftarkan gitu ya. Terus apa lagi saya lupa lagi. Ya, silakan Pak Agus dulu. Pak Made Agus Adi Puspayana, silakan. Iya, baik. Terima kasih waktunya Pak Wayan. Apa bisa didengar ya? Oke. Bisa. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia O2SN dan Ibu Ketua FK3S, mohon izin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nur Yasin. Dikatakan kan ada sekolah yang berbeda untuk atletnya, putra maupun putri. Nah, mumpung kita rapat hari ini, alangkah baiknya kita sepakati apakah itu satu pasangnya dari sekolah yang sama atau berbeda sekolah. Mohon izin, seperti di tahun 2019 yang pernah mewakili juga O2SN-nya tingkat nasional, dan di tahun berikutnya kemarin atletnya yang gugur di kabupaten. Masalahnya katanya itu harus atletnya satu pasang dari sekolah yang sama gitu. Itu yang saya dapatkan informasi dari kabupaten kemarin. Makanya atletnya tiang didiskualifikasi karena tidak atletnya satu pasang yang dikeluarkan dari sekolah yang sama. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disepakati, bisa di sekolah yang berbeda kita mengambil atletnya. Gitu saja Pak, yang kembalikan sama Pak Wayan. Terima kasih atas waktunya. Baik, makasih Pak Made. Pak Wayan. Iya. Izin Pak Wayan, langsung aja ya. Mungkin saya juga nambahin ya dikit ya. Pada saat menonton sosialisasi di YouTube-nya Puspresnas itu dibilang bahwa boleh dari sekolah yang berbeda, namun lebih baik dari satu sekolah agar ada chemistry-nya, karena itu diperbolehkan. Saya nanyakan oleh provinsi juga jawabannya sama seperti itu Pak Wayan. Nah, ini jadi sebagai pertimbangan Pak Wayan, apakah nanti bersama teman-teman ya, apakah ini karena katanya tahun lalu tidak bisa gugur itu. Tahun lalu apa tahun kapan Pak? Di tahun 2000, kalau tidak salah 2020-an rasanya itu. Terakhir saya ikut. Soalnya tahun lalu tidak ada yang ikut, 2 tahun yang lalu juga tidak ada yang ikut. Ya, terakhir saya ikut di nasionalnya tahun 2019 atletik kitnya, tapi 4 nomor dia untuk di atletiknya. Nah, setelah itu dah atletnya dikatakan gugur, padahal dalam 4 nomor itu atletnya tiang 3 dapat
poin 1 gitu. Katanya atletnya tidak bisa ikut karena mungkin atletnya tidak sepasangnya yang dikirim dari sekolah tersebut. Gitu, kendalanya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Nggih. Mungkin bisa Cuman dicek di kalau pendaftaran aja, didaftarkan aja dulu Pak Wayan. hmm. Cuman Nanti kalau dari sosialisasi kemarin kan seperti yang sampaikan Pak Yasin ya, boleh ya itu. Nah, sekarang gini aja, kesepakatan kita kan itu aja ya. Sementara Betul. ini teman-teman sudah berproses Saya juga juga, nih, terutama untuk saya juga keberatan masih nih. bingung. Nah, memang kalau sampai diskualifikasi kan kasihan kan gitu ya. Ya. Kita, ya mungkin antara gini Pak ini Wayan. ya. Mohon izin Ajik dan Pak Wayan dan Bapak Silakan. Ibu yang Silakan ikut panitia U2SN, mungkin seperti niki nih yang beri gambaran, mungkin di kabupaten lain juga sekarang ini mungkin mengambil dari sekolah lain seperti itu. Mungkin kalau di provinsi nanti, kalau kita di Kabupaten Jemberana mungkin juga sama juga seperti ini, mengambil di sekolah lain. Kita tujuannya untuk mencari yang terbaik seperti ini, siapa tahu nanti Jemberana bisa juara, kita mempunyai atlet yang bagus dan tentunya bisa juara seperti ini. Terima kasih. Sekedar Oke. informasi lagi Pak Wayan. Apa namanya tuh, kalau misalkan memang kita kan tetap sekolah itu mendaftarkan 2 dulu Pak Wayan, putra putri setiap sekolah. Jadi untuk di tingkat kabupaten kan nanti urusannya belakangan. Siapa tahu nanti di tengah jalan itu ada lagi informasi yang kita dapatkan mungkin dari provinsi. Kan gitu Pak Wayan. Jadi nanti kita menentukan juara kan nanti bisa setelah melaksanakan di sini. Kan gitu Pak Wayan ya, sebagai pertimbangan. Karena gini Pak Wayan, rencananya ada hari Rabu itu ada undangan untuk Pak Kadis akan membicarakan masalah lomba-lomba ini yang ada di Pupresnas. Tadi saya sudah kirimkan undangannya karena tadi lewat grup yang saya ikuti, sudah saya share ke Pak Kabid, nanti mungkin Pak Kabid meneruskan ke Pak Kadis, itu Pak Wayan. Dan lagi satu Pak Wayan, informasi lagi satu ya mungkin ya, kemarin ada rapat dari pusat masalah tentang pendanaan ini, tapi ini nanti mungkin saya menginformasikan saja bahwa karena ada efisiensi untuk pelaksanaan O2SN tetap dilaksanakan secara luring, untuk biaya akomodasi dan lain sebagainya itu tetap dibiayai oleh Puspresnas, namun untuk transportasinya itu lalu dari daerah, apakah dari provinsi atau dari kabupaten. Saya kurang paham juga Pak Wayan. Jadi itu kemarin kita sudah diundang dan surat itu juga Pak Kabid sudah saya informasikan undangannya itu. Jadi gitu Pak Wayan untuk informasi tentang pelaksanaan di tingkat nasional. Tapi kadang-kadang jadi juga berubah nanti mendekati pelaksanaan lomba akan berubah lagi biasanya kebijakan mereka. Kebijakannya. Nah itu aja informasi. Okay. Ya, artinya informasinya kan Tapi nanti terus berkembang ya. ya kadang-kadang seperti itu. Tapi provinsi kita kan lumayan, kalau Bali kan lumayan Pak Wayan ya anggarannya ya. Jadi kayaknya aman, kemungkinan kita tetap dibiayai dari provinsi. Ya, Tenggaran. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Yasin. Nah, karena pertimbangannya seperti itu, kenapa kita ada 2 opsi berarti ya? Boleh dari Gini aja, sekolah yang sama. yang salut dulu sama Pak Nur ya, karena juga kebetulan beliaunya juga masih bisa koordinasi kan gitu ya. Nanti kita di bawah ada kesempatan juga. Nanti kalau bagaimana nanti hasil keputusan kan tinggal kita tentukan, mencari yang kebetulan juga kita hasil dari kan berjenjang itu hasil-hasil yang dari kecamatan. Kan kita tahu juga nanti dari hasil juga di gugus misalnya atau tiap-tiap sekolah itu kan pasti ada. Nanti di mana kalau memang waktu itu yang terbaik, ya kita gampang saja menunjuk dari apa yang tadi di Pak Agus Agus Iko yang tadi disampaikan. Nah, Nggih, itu siap. tetap kita berjaga seandainya nanti kita
misalnya opsi 2 misalnya itu bisa perwakilan dari sekolah yang berbeda, ya kita tinggal mencari yang terbaik aja gitu nggih. Makasih. Nah, Oke, siap. artinya gini ya, yang jelas adalah saat diseleksi itu sudah bertim kan gitu. Nanti silakan Betul. kan dari segi waktunya di masing-masing orang dicatat kan. Jadi kan tergantung panitia di kecamatan nanti untuk di kabupaten apakah mau siapa yang dikirim kan gitu ya. Kalau memang sudah mantep satu pasang dari sekolah silakan, atau mau dari lain sekolah juga silakan, tapi tetap kita menunggu perkembangan yang ada. Yang jelas nanti saat seleksi ya kita sistemnya adalah tim gitu ya, putra dan putri. Yang itu nih. Nggih. Nah, untuk selanjutnya kita Izin, sambil menunggu izin Pak itu. Wayan. Nggih. Nah, Silakan, ini sekarang kan mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini kan berbasis data gitu ya. Nah, sedangkan kita daftarnya kan ke pusat. Nah, kita daftarnya itu kan satu tim dari satu sekolah kan itu. Ya. Apakah Daftarnya ini individu ya, Bu? ya individu itu ya, maksudnya kayak ini dah atletik kan satu tim. Kan kedua-duanya didaftarkan jadi putra dan Nggih. putri itu kan satu tim dia nggih. Nggih. Nah, Eh, terus ya. nah seandainya kita ambil dari beda sekolah itu enggak apa-apa, gimana itu? Ini kan maksudnya yang dimaksud satu tim itu kan ini kayak model daftarnya itu kan satu-satu. Nah, misalnya kayak di satu sekolah misalnya satu BB Agung mendaftarkan atletik. Itu kan satu tim terdiri dari putra dan putri. Gitu ya. Nah, terus seandainya nanti yang diloloskan atau dari kecamatan itu berbeda timnya, itu tidak mempengaruhi data yang masuk itu. Nah, itulah makanya yang saya bilang, Bu, sebenarnya kan udah dari awal dia berpasangan gitu. Kalau memang terdata kan gitu ya. Iya. Makanya nanti kita lihat perkembangannya di sistem itu seperti apa. Gitu. Oh, nah itu dah. Nah, ini contohnya, Bu, misalnya satu BB Agung kan ngirim 2 orang nih, putra putri ini 2 terdata di sistem nih. Gitu. Yang ngirim 1 ini misalnya kelihatan, Bu ya. Nah, sekolah ibu 1 ya. Satu Sanggar Agung ini 1 orang. Nah, berarti nanti saat bertanding harus ada pasangannya nih dengan sekolah mana kan gitu. Oh, gitu. Iya. Oh. Karena ini tandingnya bertim ya, berdua putra putri tandingnya, estafet. Oh. Pasti guru olahraga sudah ada kesepakatan pasti ini. Gitu. Ya coba yang juga ya. enggak ngerti nih maksud ini yang 2 artinya nih sudah yang 2 itu berarti sudah putra putri gitu Pak Wayan ya. Ini sudah putra putri. Kalau yang masih 1 berarti baru 1 nih, apakah putra baru atau 1 putri gitu. gitu. Ya, baru 1 terdaftar. Oh, gitu. Yang jelas saat tanding harus berpasangan. Itu aja dulu nih. Berpasangan. Nah, itu dah. Nah, nanti Pasangannya Mungkin itu saya tambahkan, Bu. Ini mungkin kita saling menyamakan ya seperti judulnya niki kita menyamakan persepsi. Seperti masukan yang tadi, tetap perwakilan masing-masing sekolah itu 1 putra 1 putri. Hasil seleksi itu tetap kita catat waktu terbaiknya kan gitu di tiap sekolah. Kita tetap rangkul, kemudian kalau berikutnya kita mencari waktu terkecil seperti apa yang Pak Nur juga sampaikan tadi, yang yakinkan kalau memang boleh perwakilan dari sekolah lain, kan tinggal kita menentukan waktu itu saja, kita gabung jadi satu tim. Itu intinya yang berjaga-jaga. Nah, senantiasa tetap kita sekolah wajib mengirimkan 1 putra 1 putri. Nanti itu menjadi satu tim. Nanti waktu terkecil dari tim itulah nanti yang kita rekap menjadi juara dulu di tingkat sekolah. Kemudian baru kita bandingkan dengan hasil kita di tingkat gugus misalnya mana waktu yang terbaik. Jadi tingkat gugus itu misalnya kita punya calon yang terbaik misalnya dari putra itu di sekolah A, kemudian putrinya kita dapat di sekolah B. Mungkin saja opsi 2 itu yang kita nanti gabungkan. Nanti kalau mudah-mudahan tidak menyalahi nanti dari apa yang nanti biar kita tak didiskualifikasi kan kasihan. Kalau itu berjaga kita tetap
mengutamakan pola yang pertama ini berarti tiap sekolah itu wajib mewakili baik putra maupun putri jadi satu tim. Itu yang kira. Oke, terima kasih. Oke. Izin, Aja. Ji. Dia Pak Izin, Yasin Bapak ada ya. tambahan. Masih bingung? Bisa gini apa namanya, saya share screen ya untuk masalah apa namanya tuh web satunya lagi, web yang Puspresnas. Bisa Pak Yan ya? Ya, silakan Nah, di silakan. sini ini menentukan siapa juaranya. Terlihat di sini kalau saya ngelihat itu juara putra lain, juara putri lain. Ini Pak Yan Sudah ya, share? saya share dulu. Ya, silakan. Belum. Ntar coba saya share. Nah, Bisa nggak? Kalau nggak saya setting dulu. oh, nggak bisa ya? Bentar. Pak Yasin. Oh, udah bisa. Nggak bisa ya? WA nih, WA nih. Udah. Nggak bisa ya? Sudah. Oh iya, oke. Jangan Sebentar. WA-nya bisa. Si rahasia nanti. Ini kok malah nggak muncul, ini malah turun. Tuh di sebelahnya tuh tab-nya tuh. Ya. Sudah. Ini ada anunya apa? Tombol-tombolnya nih. Tidak kelihatan. Nah, ini Pak Wayan. Sudah. Terlihat ya di sini ya. Nah, ini Ya. kan untuk atletik ini kan ada 2. Nah, ini dengan sekolah yang sama, 3 BB Agung, 3 BB Agung. Yang ini yang putri, yang ini yang putra. Jadi kalau menentukan juara, sebentar. Nah, ini. Jadi menentukan kalau putra, nah ini bisa menentukan juara putranya lain, terus putrinya pun juga beda Pak Wayan. Jadi penentuan juaranya bukan tim ya, tapi tetap perorangan gitu ya. Bukan tim, dapat perorangan. Gitu. Makanya kan bisa dari luar sekolah, maksudnya sekolahnya berbeda kan gitu sebetulnya. Kalau kita lihat dari Kalau sana. melihat dari Ya, kalau melihat dari sistem itu kan. Pak Yasin mute. yang ngelihat dari web tadi Pak Wayan. Ya. Kalau ngelihat dari web Puspresnas tadi untuk penentuan juara itu di sana itu ya seperti itu, bisa putra bisa putri. Juga dari video yang tadi Pak Aryasir tadi bilang di nonton YouTube itu, dan di beberapa kabupaten kan memang beda-beda bisa gitu. Iya. Ya, sekarang sepakatan aja gimana? Opsi pertama, yang bilang Haji As tadi, kita jaga-jaga setiap sekolah ngirim 1 putra 1 putri. Nah, gitu. Yang kedua, boleh dari 1 sekolah putra putri atau berpasangan dengan sekolah lain. Nah, itu opsinya. Gimana Pak Ibu? Mohon izin Nyari Pak aman Wayan. aja Pak Wayan, kalau menurut saya Pak Wayan, nyari aman, tetap dari sekolah itu bertim dulu buat, nanti juaranya ditentukan baru pada saat itu baru boleh dari sekolah lain gitu Pak Wayan, kalau menurut saya. Cuma menentukan juara itu agak sulit karena ini kan estafet ini. Waktunya bisa dilihat Pak Wayan. Waktunya Iya sih. Sedikit Pak Yan ya. Berarti panitia harus register di sana. Oke, silakan. Siapa nih? Saya Pak Yan. Oh, ada Ase. Sorry. Silakan Pak De. Jadi gini, mohon Paling izin menela kelihatan. nih diskusi dari Pak Wayan, Aceh, Pak Nur dan juga teman-teman dari PJOK ya. Jadi yang pertama, ketika saya lihat sosialisasi di YouTube itu sebenarnya kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Wayan tadi dimungkinkan. Kemudian mengingat juga dimungkinkan seperti itu di Juknis juga. Nah, Bapak Ibu kalau sudah seperti itu rasanya sih tidak ada masalah sih menurut saya. Tuh. Dan dari pendaftar yang ada di PPDI ya, itu juga terlihat 1 orang dan 2 orang yang seperti dijelaskan oleh Pak Wayan tadi, dan juga Pak Yasin tadi menyampaikan juara itu juga berbeda-beda antara putra dan putri. Jadi kalau seperti itu saya rasa sih tidak masalah tuh berbeda sekolah. Dan bukti digital kan sudah ada tuh penjelasan dari sosialisasi itu. Pusat, ya? Jadi itu kuat itu. Iya. Jadi tidak masalah sih menurut saya. Saya takutnya kalau misalnya kita kirim berpasangan dari apa namanya, dari sekolah yang sama untuk jaga-jaga, jangan-jangan nanti itu yang dibaca, malah ribet jadi kasusnya. Nah gitu Pak ya. Iya. Nanti kalau itu yang dibaca dijadikan satu tim nanti dibaca oleh sistem, ini repot, kembali lebih repot lagi Pak ya.
Saya rasa sih kalau seperti yang dijelaskan di sosialisasi itu sudah jelas, Pak. Ya, betul Pak De. Memang kalau kita lihat dari sosialisasi itu sudah sih dijelaskan ya, boleh diharapkan satu sekolah, tapi kalau misalnya dari sekolah lain juga bisa, kan gitu ya. Kenapa diharapkan satu sekolah biar ada chemistry-nya kan gitu ya. Oke, saya rasa saya sepakat dengan Pak De Ariasi ya. Jadi kalau menurut saya juga kita bebas, artinya ada dua pilihan ya, boleh satu timnya itu dari sekolah yang sama atau boleh dari sekolah yang berbeda. Itu sih. Kenapa ya, Jek? Karena memang sudah ada penjelasannya itu, Jek, sebetulnya. Nggih, itu dah maksud yang nanti diseleksi kan kita berjenjang seperti yang sampaikan tadi. Kita kan dari gugus ya, masing-masing sekolah itu kan sudah punya hasil kan gitu ya. Nanti Iya. hasil kita rangkul siapa waktu tercepat terbaiknya. Itu kan juga nanti dibedakan ya, yang putra dan putri. Waktu putra beda, waktu putri mudah juara yang tim itu juga kan nanti beda. Dan itu makanya ini tetap data yang kita miliki dari masing-masing kegiatan baik di masing-masing tingkat itu bisa kita minta datanya nih ke hasilnya. Nah, sehingga kan kita bisa dari data itu mana yang terbaik kan gitu. Ya, seperti kalau yang juga mungkin tingkat di gugus bisa pelaksanaan. Nah, jadi bisa saja nanti hasil itu dicatat dumun nanti masing-masing. Itu kan ya, seperti ini lah di formulir lombanya itu nama tim itu kan dari satu putra putri. Nah, itu formula nanti di KNGSG-nya waktunya seperti apa, ranking poinnya seperti apa. Nah, itu yang kira ini yang paling mendasar adalah hasil dari masing-masing pelaksanaan baik KNGSG maupun Formula One. Itu yang kira. Nah, jadi dalam kesempatan proses, jadi silakan dari tingkat sekolah itu hasilnya seperti apa, mungkin di tingkat dilanjuti dari hasil lomba yang disampaikan itu perwakilan kecamatan, nanti kan hasil kecamatan satu pas satu pi itulah yang menjadi poin yang kita kirim. Nah, kita memandang perlu juga terkait dengan nanti kalau memang opsi satunya seperti satu sekolah itu harus sama, ya jelas nanti kita pakai itu acuannya. Berarti kan kita sudah punya dua nih, satu waktu terbaik di masing-masing putra dan putri. Itu nanti dilaksanakan untuk perwakilan ke kabupaten apabila seperti yang tadi tidak sampai nanti ada yang silahnya diskualifikasi. Itu kan pasti mencari waktu terbaik. Ya. Ikut yang kira Pak Wayan, dengan Bapak Ibu yang lain. Iya, Jek. Iya. Cuman ini, Jek, izin Jek ya. Kalau kita lihat, kita cermati form ini kan tim ya. Jadi waktu tim. Berarti nanti panitia kalau misalnya mau di kecamatan ya, kalau misalnya nanti 3 kabupaten mau berbeda sekolah, dia bukan pasangannya menang, gitu misalnya. Berarti harus mencatat nih, waktu putra berapa, waktu putri berapa, kan itu. Nah, karena dari formulir ini adalah tim. Gitu. Tadi kan ini lari estafet. Jadi Ya. hasil dari keduanya kan itu ya, betul ya seperti itu. Kan enten ya? Ya, betul Pak. Pak Wayan beda-beda Pak Wayan. Kalau menurut saya beda Kalau nih, di Pak Yan. tingkat kecamatan kan sudah dapat Pak Wayan, kan lagi enggak perlu lagi. Jadi dia mulai awal lagi. Mau ke tingkat kabupaten kan mulai awal lagi. Jadi nanti timnya adalah tim di sini nama timnya berarti tim kecamatan ya Pak Wayan. Dan di tingkat kabupaten. Nama tim. Ya kan berdua itu Pak Yasin. Oh iya, Kan 2 tetap orang itu berdua sebetulnya. antara cewek karena kita mau ngambil ke tingkat provinsi ya. Nah, itu dah maksudnya. Ini kan dia nilai waktunya tim. Dia kan estafet, yang laki-laki lari dulu, terus ngasih gelangnya ke yang perempuan lari. Nah, nilai waktu finish terakhir itu menjadi waktunya kan gitu. Satu tim itu. Kalau misalnya mau membedakan antara putra putri, berarti yang putra lari dulu harus ada yang ini stopwatch-nya harus dicatat itu per nama. Terus dua Kan gitu. berarti. Ya per nama, per putra dan putri. Ya. Karena juaranya juga kan putra putri itu. Nah, itu ya ini masih bingung nih jadinya. Saya juara putra dan juara putri nanti Ya. gitu. Pak Yan, boleh saya gini dulu sedikit ya? Ya, silakan, Pak De.
sepertinya formulir ini formulir yang akan digunakan di tingkat nasional nih Pak ya. Mm-mm. Jadi kalau yang di kecamatan, tingkat provinsi dan kabupaten itu kan ada formulir yang diisi catatan waktu, kan ada formulir tuh di lampiran berapa tuh rasanya tuh ada formulir tuh yang catatan waktu provinsi. Nah yang Mm-mm. ini persiswa nih Pak Yan. Ya, ini persiswa nih. Nah, jadi kalau untuk di tingkat, kalau menurut saya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi pakainya yang ini Pak Yan. Jadi nanti kalau yang per tim itu saya rasa sih dipakainya di tingkat nasional gitu, sebagai perwakilan dari tim Provinsi Bali gitu misalnya. Nah, kalau gitu lebih masuk akal. Nggak bingung jadinya. Hmm, Nah, kalau pakai ini kan gitu ya. Nah, betul. gimana nih Sip. teman-teman guru olahraga? Pak Darmo? Siap Pak Wayan, siap. Nah, seperti ini Ya. Nggih, siap. Berarti nanti yang di tingkat kecamatan, kabupaten memakai ini kan gitu ya, biar nggak bingung. Berarti per anak nanti. Betul nggih? Kang skip sebelum. Tetap harus ada sedia 2 orang berarti Pak Wayan. Ya, harus 2 nih yang Stopwatch-nya yang itu. dari kecamatan. Mohon nanti bisa disikapi gitu ya, karena gue nggak bingung mengukur waktunya 2 orang biar nggak bingung. Ya silakanlah nanti teman-teman di kecamatan ngatur ya. Yang jelas nanti di kabupaten juga nanti kita siapkan minimal 2 stopwatch kan gitu ya. Itu mungkin ya rasanya ya. Ya, Pak Wayan. Ya, ini sudah hampir Ya. sejam nih membahas satu nih. Karena memang ini yang paling ini nih, yang paling membuat bingung ya. Betul, karena juga Niki dah hal yang pertama kali dan ada pengalaman dari teman-teman juga. Ya, nanti kita udah kolaborasi pentingnya nggih. Baik, Pak Putra ada angkat tangan. Silakan Pak Putra. Apa salah pencet nih? Oh, mungkin salah pencet ya. Karena Pak Putra ada acara malam ini. Baik, Pak Ibu sudah bisa. Oh, siap Pak Putra. Baik, bisa kita akhiri untuk kit atletik. Bisa ya? Oh, lupa ya. Pak Widi masih ada nggak, Pak Tut? Pak Tut Widi ada? Ada Pak Tut? Oh, Ampurut yang lupa karena Pak Tut mau nanya katanya ya. Lupa ngasih pertama. Oh, ini Pak Tut. Silakan Pak Tut sekarang ya. Duluan ya, silat ya. Bentar. Pak Tut disilat ya Pak Tut ya? Nah, ini Pak Tut, silakan. Coba cek sound dulu, cek sound. Gue nggak kedengeran ya. Wah, nggak kedengeran Pak Tut. Intinya kendala perangkat nih. Halo, tes. Kendala perangkat nih Pak Tut. Mungkin bisa dari HP Pak Tut. Coba ya, sebentar ya. Karena Pak Tut lagi kendala perangkat, mungkin kita langsung sambil nunggu ya. Kita kerenang dulu ya. Kerenang. Mohon izin Pak Wayan. Ya. Bisa yang tinggalkan sebentar nggih, mau jemput istri dulu. Oh, silakan Tut. Pak Putra ya? Iya. Made Agus yang. Oh, Pak Made ya. Nggih. Pak Agus di mana ya? Yang di Maksudnya atletik di bidang atletik ya? Oh, nggih. Iya. Silakan lah. Ampun Pak Agus. Yang mau jemput istri malam niki. Ya. Nggih. Terima kasih Pak Wayan. Semua nggih. Terima kasih Pak De. Bagus nggih. Siap Pak Urah, siap. Pak Tut masih belum bisa ya? Baik, renang Bukung bisa ada? Bukung bisa ada nggak? Ada nih. Oke. Ya, kalau enggak, dia bantu ya memaparkan. Bukung bisa sama siapa ya kemarin ya? Ini panitianya.
Sebentar. Kung Lisa, Wirtu nak ada juga ya. Baik, Bapak Ibu, karena Bu Gungnya sepertinya belum masuk. Ini ya. Jadi Tiang bantu ya untuk cabang renang. Aja kelihatan ya share screen Tiang ya. Bisa Pak Wayan. Oke. Baik, Tiang mewakili ya untuk cabang renang ya. Mungkin di sini juga ada sedikit kebingungan, tapi saya rasa bisa kita cepat pahami gitu ya. Nah, untuk cabang renang ini yang pertama kita wajib memenuhi kesahan gitu ya dari yang tertera persyaratan yang tertera pada bab 3 yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ketua Panitia. Kemudian pendaftaran setelah dilakukan oleh provinsi. Nah, ini untuk tingkat nasionalnya gitu ya. Dengan menggunakan formulir yang ada dan diwajibkan mencantumkan waktu terbaik terakhir gitu ya. Jadi nanti pencatatan waktunya harus benar-benar nanti sama seperti di atletik tadi ya. Jadi benar-benar harus terarsipkan nanti untuk pencatatan waktunya. Dicari best time-nya gitu ya. Kemudian setiap atlet diperbolehkan mengikuti maksimal 2 nomor lomba gitu ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi di sini sudah tertera bahwa diperbolehkan mengikuti maksimal 2 nomor lomba dari 4 nomor yang ada. Ya, jadi maksimal 2 gitu ya. Nah, waktu ini Pak Yasin sempat nanya katanya harus ke 4-4-nya gitu ya. Cuman kalau di Juknis ini sudah jelas ada maksimal 2 nomor. Kemarin di rekaman YouTube juga dikatakan seperti itu. Gitu ya. Kemudian 4 jumlah medali ada emas, perak, perunggu ya. Kemudian belum pernah menjadi juara 1 2 3 pada kejuaraan tingkat nasional. Kategori event kejuaraan nasional akuatik gitu ya. Tapi saya rasa belum ada ya untuk di Jemberana nih. Nah, tapi coba juga di ini ya dicek siswanya siapa tahu pernah jadi juara gitu ya di tingkat nasional. Kemudian sudah. Nah, ini nomornya saya rasa sudah jelas ya, ada 50 meter gaya bebas, papi, 50 meter gaya dada, papi, 50 meter gaya punggung, papi, 50 meter gaya kupu-kupu, papi. Nah, jumlah nomornya ada 8. 4 nomor putra, 4 nomor putri. Nah, ini mungkin agak mirip dengan atletik, sedikit membingungkan ya. Nah, sistem perlombaannya, nah ini ada zona acara. Saya rasa ini tidak perlu kita ini ya. Nanti di tingkat nasional seperti ini ya, ada hari pertama, hari kedua gitu sudah dibagi cabangnya. Nah, ini untuk medalinya gitu ya. Jadi totalnya masing-masing nomor itu ada 3, yaitu emas, perak, perunggu. Jadi total medali yang diperebutkan ada 24. Tapi nanti satu atlet maksimal 2 nomor. Gitu ya. Nah, itu. Nah, yang kemarin banyak ditanyakan adalah ini terkait nomor lomba yang diikuti gitu ya. Jadi saya rasa kalau kita melihat nomor 3 ini sudah jelas gitu. Nah, gimana Pak Ibu terkait renang? Ada yang masih perlu kita diskusikan? Oke, silakan Ki, Bu Dwi. Yang memang sering ada di kolam nih, silakan Bu Dwi. Nggih, selamat malam Bapak. Izin sedikit saja niki nggih. Kalau untuk di renang nike, satu atlet itu harus bisa sebenarnya menguasai 4 gaya. Nike yang utama. Terus yang kedua, jika memang satu atlet bisa mengeluarkan maksimal 2 gaya, itu diperbolehkan. Jadi kalau seumpamanya sekarang satu atlet 1 gaya, kan tadi ada 8 atlet nggih jadinya di setiap nomornya. Itu terus dikirim umpamanya masuk lolos ke kabupaten, terus ke provinsi. Enggak nanti diketawain kan gitu Bapak. Jadi kalau di sini masih tingkat kecamatan, kemarin saya juga koordinasi sama teman-teman saya. Kalau bisa satu atlet maksimal 2 nomor niki. Boleh bebas dada atau punggung kupu boleh. Enten Pak, terima kasih. Ya, jadi maksudnya harus bisa semua, tapi yang diikuti 2 gitu Bu ya, udah ya? Enggak, betul Bapak.
Kalau ada semisal satu atlet bisa 4 gaya, kemungkinan bisa itu yang dikirim ke kabupaten. Jadi nilai tambah berarti kan gitu. Nggih, betul. Nah, silakan nanti di kecamatan nanti itu menjadi disepakati ya dengan teman-teman yang lain di panitia kecamatan kan gitu ya. Nggih, betul. Cuman kan memang memerlukan banyak anggota sebenarnya niki. Belum lagi juri kedatangan, juri pembalikan, juri gaya gitu-gitu, Pak. Oh gitu. Nggih, Nggih. timernya juga berapa dari setiap atlet yang turun di per line itu gitu. Ya. Ya nanti kita Mm-mm. cek peserta ya. Berapa sih di kecamatannya kan gitu. Nah, Nggih, untuk nggih. kecamatan kan kami memasrahkan ke KKG VJOK. Jadi silakan di sanalah kolaborasi. Nanti untuk di kabupaten kan nanti yang dikirim kan hanya 5 kan gitu ya. 5 PA, 5 P kan gitu ya. Nanti kalau misalnya Oh, kurang kita minta bantuan lagi kan gitu. nggih. Nggih. Siap, Bapak. Ya. Ya silakan Pak Yasin. Oke, Pak Wayan. Memang Pak Wayan ya kemarin udah dapat konsultasi sama Pak Mantre itu bilang kalau di provinsi itu satu anak tuh ya keempatnya, tapi ya, sesuai dengan ini kan 2 maksimal Pak Wayan ya. Jadi benar yang dibilang sama Ibu Dewi tadi, kalau misalkan memang di provinsi itu kalau bisa keempatnya tuh silahkan. Bukan harus ya, tapi kalau bisa keempatnya tuh bisa lebih baik. Tapi ya memang kalau maksimalnya 2 saja. Nah, tapi kalau di provinsi memang melaksanakan memang keempatnya laksanakan. Jadi untuk yang dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten itu hanya 1 PA 1 PI untuk renang yang mewakili, dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi juga sama, hanya 1 PA dan 1 PI. Itu aja Pak Wayan. Ya. Nah ini ya aneh sebetulnya Yasin. Karena Ya, medalinya kan ada. menentukan Nanti juaranya kalau siapa ada yang yang milih, maju kan gitu Pak Wayan ya. Nanti ya. mungkin dari tim renangnya ini yang harus memang sigap, harus punya harus punya Tahu, harus punya harus tahu, paham. cerdik lah gini Eh, kita milihnya. Apakah kita yang milih harus bisa semuanya? Apakah yang hanya di 2 nomor itu yang paling baik gitu? Kan bisa aja kalau misalkan bisa keduanya tapi dia juara di setiap cabangnya itu dia juara dua aja kan gitu Pak Wayan ya. Tapi kalau ya. misalkan memang ada jauh cuman punya 2 gaya tapi dia itu kecepatannya sangat cepat, nah lebih baik kan, nah itu harus dipertimbangkan Pak Wayan. Berarti kan dari cabang renang ini harus memikirkan gitu Pak Wayan ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Wayan. Iya. Itu ya. Jadi yang ikut renang ini itu ya. Kan ikutnya kan di 2 cabang nomor. Nah, nanti untuk kalau bisa keempatnya itu menjadi nilai tambah, cuman ya itu harus segera ditentukan setelah perlombaan gitu. Karena nanti kan kita harus mengirim data. Nah, itu. Gitu mungkin ya. Udah atau teman-teman yang lain ada masukan lagi terkait renang ini. Dan sambil menunggu ini Pak Yasin, kan kapan diundang dinasnya ke Denpasar? Hari Rabu tanggal 2 berapa tuh? Hari Rabu kalau enggak salah Pak Wayan. Nah, itu mohon nanti kita titip pertanyaan ini Sin. Sama yang tadi juga terkait dengan Athletic Kids-nya. Kita titip ya, nanti siapa yang dikirim ke sana kan gitu ya. Kayaknya dari dinas kayaknya yang kirim Pak, karena harus pejabatnya minimal eselon 1. Ya, itu dah. Artinya kita titip pertanyaan ke siapa yang berangkat nanti gitu. Siap. Kita Atau nanti sama-sama hasilnya aja saya minta sama Pak Mantre aja nanti hasilnya Pak ya. Oh gitu, boleh juga. Ya. Siap. Yang terpenting Pak Ibu yang mau ikut renang silakan daftar dulu gitu ya. Nah, nanti untuk di kecamatan silakan disepakati dengan panitia di kecamatan terkait yang penting harus ikut 2 maksimal kan gitu ya. Itu mungkin ya. Aji di mana nih? Pas ya untuk renang? Gimana Ji? Ada gini Ji? Oh, buka dek pas. Aji As penapi? Hampura
Tadi wenten telepon tiang Oh, iya, siap. Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke, terunang pas ya. Oke, Pak Darmo pas. Ya. Oke. Baik, kita lanjut. Pak Turwidi sudah bisa on? Belum ya? Iya, Pak Tut, nanti tiang dah yang bantu, Pak Tut. Kayaknya perangkatnya. Atau coba keluar dulu, Pak. Masuk lagi. Biasanya mungkin lupa klik allow ya. Baik, untuk selanjutnya ada bulu tangkis. Silakan bantu Pak D. Pak D Aryase. Terima kasih Pak Wian. Jadi mohon izin Pak Ketua Panitia dan juga Ibu Ketua FKKS Kabupaten Jemberana ya. Jadi barangkali untuk di cabur yang bulu tangkis ini adalah cabur yang paling jelas barangkali di lomba kali ini. Karena regulasinya sudah biasa terjadi pada saat orang yang bermain bulu tangkis gitu. Di pertandingannya dilaksanakan ini nasional Pak Yan ya, tanggal 25 sampai dengan 28 Agustus 2026. Tapi kalau untuk di tingkat kabupaten itu adalah tanggal 1 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Jadi itu rentang waktunya. Barangkali nanti kita langsung sepakati waktu kegiatannya Pak Wian ya. Boleh. Setelah kita Nah, selesai diskusi. kemudian nomor yang dipertandingkan, jadi seperti biasa ada putra, tidak ada ganda putri, dan juga tidak ada ganda campuran, hanya tunggal saja. Sehingga nanti kuotanya dibatasi juga, jadi 1 orang putra dan 1 orang putri. Lanjut Pak Yan. Halo, tes. Ya. Oh. Sinyal kayaknya. Kemudian ketentuan khusus dari pesertanya, peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan yang tertera pada bab 3 buku pedoman O2SN tahun 2026. Kemudian peraih juara, runner-up, dan semifinalis di kejuaraan yang bersifat nasional seperti sirkuit nasional, multi event cabur bulu tangkis, dan kejuaraan internasional tidak diperbolehkan menjadi peserta. Kemudian verifikasi data tersebut akan dilakukan setelah penutupan pendaftaran nasional. Jadi jika ada peserta yang pernah menjadi juara seperti yang disebutkan di atas dalam kurun waktu 12 bulan berjalan, nah maka peserta tersebut akan didiskualifikasi dan dapat digantikan dengan ranking di bawahnya pada saat seleksi di provinsi. Selanjutnya, Pak Yan. Ya. Yang poin C, peserta telah lolos seleksi secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan tingkat provinsi. Kemudian keabsahan peserta disahkan oleh tim keabsahan yang dibentuk oleh panitia pada waktu yang ditentukan. Kemudian panitia yang disahkan pada technical meeting tidak dapat diganti kembali dan tidak dalam keadaan skorsing dari PBSI, baik pusat, Pemprov maupun Pemkop kota. Selanjutnya, sistem pertandingan Pak Ibu nanti akan ada drawing dulu, ada undian. Jadi drawing ini akan dilaksanakan pada saat technical meeting. Nanti kita akan tentukan kapan technical meetingnya dan menggunakan software turnamen planner. Kemudian unggulan atau seeded itu ditentukan oleh referee. Di juri yang menentukan berdasarkan ranking nasional update 1 minggu sebelum pelaksanaan undian atau drawing. Jadi barangkali ini berlaku untuk di tingkat nasional. Tapi untuk yang di tingkat kabupaten kita rasanya sih tidak perlu menggunakan sistem unggulan. Jadi siapa yang unggulan 1, siapa yang unggulan 2 gitu. Karena pada saat pertandingan bulu tangkis itu biasanya yang unggulan 1 itu akan bertemu dengan unggulan terakhir biasanya begitu. Kita biasanya menyiapkan 8 unggulan biasanya kalau di pertandingan resmi atau 10 unggulan gitu. Kemudian pertandingan menggunakan sistem grup dan pertandingan pada babak penyisihan grup dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi. Jadi tidak ada home away di sini. Kemudian babak perempat final, semifinal, dan final dilaksanakan sistem gugur. Dan tentunya peraturan permainan menggunakan peraturan BWF, PBSI, dan peserta dianggap telah mengetahui atau memahami.
Nah, nanti kalau kita satu kecamatan hanya ngirimnya satu-satu, berarti hanya ada sedikit peserta, jadi kita barangkali tidak bisa menggunakan sistem apa namanya, sistem pool atau sistem grup. Nanti kita akan diskusikan juga dengan apa namanya, teman-teman di grup bulu tangkis ya, gitu ya. Oke, lanjut Pak ya. Nah, ini perangkat pertandingan Pak, ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada technical delegate, kemudian ada dewan hakim, ada referee, ada juri, panitia pelaksana, dan petugas lapangan. Selanjutnya, nanti peraturan sesuai dengan peraturan PBSI nomor 009 tahun 2025 dan peraturan BWF bisa diakses pada web yang telah disediakan www.pbsi.id. Selanjutnya, nah ini medali yang diperebutkan Pak Ibu, jelas sekali. Yang tunggal putra juara 1 ada emas, kemudian juara 2 perak, juara 3 ada perunggu, kemudian putrinya juga demikian, sehingga nanti akan diperebutkan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Jadi yang mendapat peringkat, yang gugur di semifinal itu biasanya langsung mendapat perunggu. Masih ada Pak Yan? Udah habis ya? Udah habis. Oke. Barangkali itu Pak Yan yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan terkait dengan olahraga bulu tangkis, dipersilakan ya. Baik, terima kasih Pak De. Saya rasa memang seperti yang sampaikan Pak De Aryasi ya, untuk bulu tangkis ini jelas gitu ya judisnya, tapi mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Yang sampaikan Pak De tadi, kalau kita 5 kecamatan ngirimnya satu-satu berarti ada 5 ya, 5 PA, 5 PI. Nah, ini mohon nanti didiskusikan di tim di bulu tangkis gimana sistemnya nanti gitu ya. Itu kalau pakai sistem gugur ada yang menang W1 ya. Menang apa namanya deh? Menang W betul ya? Ada ya, baik. Menang baik 1. Menang baik 3 berarti. 3 gitu. Oh ya, 3 kali ya. 1 ya. Pertama kan 1 baik. Terus selanjutnya kan lagi. Ya silakan nanti gini ya didiskusikan lagi. Itu terkait teknis ya. Kita sekarang penyamaan persepsi dulu. Baik, ada Bapak Ibu? Sudah jelas ya untuk bulu tangkis? Saya rasa sudah jelas ya. Aji gimana Ji? Oh ini ada. Oh ya jelas. Aji As. Oke, karena juga beda dengan atletik yang kira mengacu kepada aturan itu yang seperti disampaikan oleh Pak Gede, yang kira semua sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Wayan, Pak Gede. Baik, terima kasih. Karena sudah jelas, kita lanjut ke selanjutnya, karate ya. Pak Widi gimana? Masih cek. Mau. Kenalan lagi mau nih. Mau. Nggak mau nih, Pak. Berarti memang harus sesuai giliran ya. Harus restart nih. Ya, restart tadi. Ya, mungkin error ya. Silakan Pak Tur, bantu di cak silat ya. Maaf karate malah bilang. Cak silat, Niki Kang Yang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita langsung saja Niki, yang terhormat Ibu Ketua K3S, kemudian yang saya hormati Ketua Panitia lomba beserta rekan-rekan jadi anggota panitia. Nah, jadi selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan semua budaya. Jadi yang sebenarnya awam dengan kegiatan pencaksilat begitu. Jadi awam yang coba menyampaikan jadi dari apa yang tertera di juknis juga, kemudian yang sudah dibuatkan PowerPoint-nya oleh Pak Wayan. Nah itu mudah-mudahan nanti mohon bantuan juga teman-teman nanti Bapak Ibu yang hadir yang mungkin tahu jadi berpengalaman tentang kegiatan olahraga terutama di bidang pencaksilat. Nah kemudian untuk
peserta pencaksilat ini sudah peserta, jadi secara umum sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua panitia, jadi sudah menyampaikan tentang bagaimana peserta dari secara umum dari lomba, dan sudah disampaikan bahwa untuk peserta pencaksilat itu ada putra dan putri, jadi ada 2 peserta. Nah, kemudian untuk kategori lomba yang dilombakan di pencaksilat, jadi sesuai dengan juknis, yaitu ada yang pertama jurus tunggal tangan kosong putra dan putri. Nah, ini wajib sifatnya, jadi sesuai dengan juknis itu sifatnya wajib. Jadi ini mesti dilakukan atau dilaksanakan di lombanya oleh semua atlet. Jadi wajib mengikuti jurus tunggal tangan kosong putra dan putri niki. Nah, kemudian untuk pilihan niki ada tanding lanjut bayang. Untuk nomor pilihan itu ada tanding putra, jadi di sini ditentukan jadi berat lebih dari 40 sampai 42 kg. Nah, kemudian tanding putri juga sama, yaitu di atas 40 sampai dengan 42 kg. Nah, itu ketentuan untuk pilihan, jadi tanding putra dan putri. Nah, kemudian peraturan pertandingan, nah ini jadi sesuai dengan peraturan pertandingan pencaksilat nasional tahun 2025. Jadi itu yang digunakan acuan di dalam kegiatan O2SN ini. Nah, kemungkinan tentang persyaratan yang lain, mungkin tentang pakaian, dan juga kalau persyaratan untuk siswanya itu sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian banyak juga tentang ketentuan pakaian dan sebagainya nih. Jadi ada ketentuan-ketentuan lain yang mempengaruhi untuk kegiatan pencaksilat niki. Nah, semua kegiatan lomba itu menggunakan sistem gugur. Jadi untuk mulai dari penyisihan grup, kemudian semifinal hingga final. Nah, untuk kategori tangan kosong, jadi semuanya itu, baik itu dari penyisihan tetap ada, kemudian juga dari semifinal sampai final, tetap itu ada tentang jurus tangan kosong untuk putra dan putri. Nah, kemudian kalau sudah mengikuti cabang jurus tunggal tangan kosong ini, baru bisa nanti ke tanding putra dan putri. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada kurang, nah mohon nanti bisa ditambahkan dari rekan-rekan. Terus terang untuk kegiatan niki, jadi tiang sangat awam sekali. Nah, apabila ada kata atau kalimat saya yang kurang, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Ya, baik, Itu terima Pak kasih Oya, Bapak. waktunya. Oke, semua. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Terima kasih Bapak sudah sampaikan terkait pencaksilat. Jadi untuk jurus tunggal itu wajib Bapak ya. Wajib itu. Oke. Kemudian tandingnya adalah pilihan. Nah, itu. Jadi ini yang menggugurkan banyak atlet sebetulnya ya, karena jurus ini yang agak kurang dikuasai gitu ya. Oke, jadi itu ya penekanannya adalah jurus wajib ya, untuk tandingnya adalah pilihan gitu ya. Jadi untuk bisa ikut tanding harus ikut yang jurus dulu, jurus tunggal gitu ya. Oke, Pak Ibu, saya rasa sudah cukup jelas ya. Tapi kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan. Untuk silat dulu ya, pencak silat. Ada mungkin? Sudah pas? Terutama teman-teman yang di silat. Nah, ini kita sama-sama ini ya belajar jadinya Pak Tut nggih. Nah, kita sama-sama jadi belajar sama-sama. nih, karena kita juga baru
melaksanakan kegiatan ini ya. Nah, nanti untuk teknisnya nanti mohon bantuan Patut dengan teman-teman di di cabang gitu ya, dengan guru-guru olahraga untuk menyiapkan nanti apakah terutama terkait wasit nanti ya. Nah, nanti silakan habis ini kita akan melaksanakan rapat kembali gitu ya. Baik, sudah ya, pas ya. Kalau pas mohon jempol dulu. Sudah Ampun penuh niki jempol. Pak Wayan. Kalau Nggih. pas Kang yang mendahului niki ke pura coba. Nggih, nggih. Nggih Pak ya. Bu Marani Nggih, pas. nggih. Ya, Bu Yus Ya pas. murid Ya. yang nggih yang ke Nggih, pura coba. semua betul nggih. Kang Yan niki jadinya terlambat ini. Nggih, Nggih. Baik, selanjutnya yang terakhir ya. Betul ya? Senam ya? Ya, senam nih, cabang senam. Dan tadi untuk cabang ini saya lihat belum ada pendaftar ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada gitu ya. Nah, namun tetap saja kita baca ya, kita bahas ya. Siapa tahu nanti ada yang daftar. Nah, untuk itu saya mohon bantuan Pak Susilo untuk membantu menyampaikan. Iya, terima kasih. Oh, ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Wayan. Iya, selamat malam. Ini Bapak Ibu izin untuk menyampaikan terkait dengan panduan O2SN cabur senam, yang dimana tadi sudah disampaikan bahwa cabur ini masih sepi peminat. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih menggalakkan lagi terkait dengan senam ini. Begitu juga dengan saya sendiri secara pribadi sama sekali tidak memahami terkait dengan senam ini. Saya ingin bacakan saja terkait dengan panduan O2SN cabur senam ini. Secara disiplin yang dilombakan itu ada dua, yaitu senam artistik putra dan senam artistik putri. Selanjutnya nomor yang dilombakan ada perorangan serba bisa senam artistik putra dan juga perorangan serba bisa senam artistik putri. Alat yang dilombakan untuk artistik putra yaitu alatnya lantai, jamur, dan meja lompat. Sedangkan untuk artistik putri, alatnya berupa meja lompat, balok keseimbangan, dan lantai. Selanjutnya mungkin secara umum terkait dengan persyaratan peserta itu hampir sama dengan cabur-cabur lain, yaitu peserta wajib memenuhi persyaratan keabsahan. Yang kedua, peserta telah lolos seleksi secara berjenjang. Yang ketiga, peserta belum pernah menjadi juara 1, 2, ataupun 3. Dan terakhir, peserta juga belum pernah menjadi juara 1 dalam kejuaraan tingkat internasional. Ini sama dengan cabur-cabur yang lain. Mungkin itu saja sedikit terkait dengan tentang cabur senam ini yang masih belum saya begitu banyak pahami. Nah, mungkin nanti perlu ditingkatkan di kemudian hari dan menjadi PR kita bersama. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan waktu kepada Pak Wayan. Oke, terima kasih Pak Wayan. Oke, terima kasih Pak Susilo atas pemaparannya. Nah, walaupun ini masih sepi peminat, nah siapa tahu ada nih, gitu ya. Nah, untuk itu mungkin dari teman-teman di guru PJOK, gimana kira-kira nih? Apakah ada nanti yang akan daftar? Ada informasi mungkin? Atau ada yang perlu kita diskusikan dulu? Mungkin dari segi peminat dulu ya. Kira-kira ada nggak dengar-dengar mau daftar gitu di kecamatan masing-masing? Mungkin dari Pekutatan, Pak Darmo? Benar ya? Untuk di Pekutatan belum ada, Pak ya. Belum ada ya. Oke. Pak. Karena peminatnya juga gini sepi. Karena mungkin alatnya yang jamur itu tidak ada. Mungkin kalau matras sebagian besar sudah punya. Memang kendala di alat ya. Ada Kang Denny. Ya, Pak Denny tadi. Iya, Kang Denny tadi ada yang mengangkat tangan. Silakan. Oke, silakan. Untuk Pekutatan tidak ya, tidak ada ya. Ya. Lanjut. Kok saya agak gini ya? Tes. Pak Ngurai. Terus saya kedengeran.
Nggih, kedengeran, Pak Ngurah. Nggih, Oh, nggih. silakan. Mohon izin nggih. Kebetulan tiang perwakilan di Mendoyo untuk senamnya Niko kemarin sudah mengadakan rapat dan bilang ada gitu. Tapi tiang belum pasti tahu karena di Mendoyo belum mengadakan seleksi. Nanti seleksinya Niko di awal bulan Mei ya. Nanti Oh, nggih. kan yang cek tadi belum juga mendaftar sekolah tersebut. Nanti tiang akan koordinasi lebih lanjut. Jika memang ada, nanti tiang bakal seleksi. Dan untuk alatnya itu juga susah, Pak. Kebetulan di Ya, Mendoyo juga kurang ada, apalagi yang disampaikan tadi yang balok jamur, yang jamur itu memang susah gitu. Tiang juga nanti di kabupaten juga bingung nanti nyarinya di mana terus gitu. ya. Terus kebetulan tiang juga awam sekali di senam, belum pernah mengikuti penilaian bagaimana tuh juga masih belum tahu pasti gitu. Tapi di Mendoyo dari kesiapan peserta kemarin bilang ada, tapi belum pasti apakah dia akan mengikuti pendaftaran apa tidak. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, Pak. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Ngurah. Nggih. Jadi di Mendoyo kemungkinan ada kan gitu ya. Sudah ada yang bilang mau daftar. Nggih. Bilang ada aja gitu aja. Tapi belum pasti gitu. Apakah sudah melihat cabangnya ini yang dilombakan? Nah, itu ya. Kalau ada kan berarti sudah pernah latihan atau mungkin sejenis itu latihannya kan gitu ya. Nah, yang coba nanti koordinasikan kembali, Pak nih. Nggih, semua nggih, Pak Ngurah nggih. Nanti kalau ada misalnya satu gitu kan ya tinggal langsung mewakili kan itu jadinya. Ya. Oke, silakan. Mendoyo sudah, Jembrane. Kira-kira Jembrane gimana? Tadi Pak Vino kendala ya, coba sekarang Pak Vino. Ya sudah kebuka mic-nya. Cuma suaranya nggak kedengeran Pak. Mungkin silakan coba refresh dulu Pak ya, login ulang coba. Mungkin ada langkah yang kelewat tadi. Jembrane yang lain, silakan Malih. Oke, kita lewati dulu ya. Negara. Siapa yang hadir? Atau bisa di chat Pak Vino. Di chat mungkin bisa. Oke. Negara siapa yang hadir? Sama Melayu. Atau belum ini ya, belum dapat info ya. Baik, Pak Ibu. Nah, memang untuk senam ini sepertinya kendalanya adalah di alat. Nah, nanti kalaupun ada nanti yang daftar itu ya nanti coba kita fasilitasi mungkin bisa dengan modifikasi gitu ya. Nah, nantilah kita diskusikan ya. Kita diskusikan untuk senam ini kalau ada nanti ya kita harus berinovasi atau minjem kemana gitu ya. Dicoba. Mungkin juga Pak Ibu yang guru PJOK mohon bantuan untuk mencari informasi terkait dengan biasanya kan ada klub-klub itu. Kalau sepak bola kan ada klubnya gitu ya, bulu tangkis. Nah, ini senam ini apa ada gitu. Nah, itu nanti mohon bantu ya untuk mencari informasi. Nggih. Pas rapat bilang ada yang mau kirim. Nanti yang cek. Oh ya, di Jembrane juga bilang ada ya. Nah, nanti belum terdaftar. Oh ya, silakan nanti masih ada waktu ya. Sampai tanggal 30. Mudah-mudahan kalau memang jadi ikut, silakan untuk daftar gitu nih. Baik, Pak Ibu mungkin itu ya untuk penjelasan masing-masing cabur. Karena ini senamnya sepi peminat ya, sudah jadinya mungkin kurang ini ya, kurang diskusi kita gitu ya. Dan saya lihat juga untuk cabangnya sudah jelas gitu ya. Dan untuk contoh-contoh gerakannya kalau saya lihat di YouTube juga banyak ya. Jadi kalau nanti kalau ya ada yang mau ikut mungkin bisa melihat contoh-contohnya di video-video yang ada di YouTube. Oke, untuk pembahasan saya rasa cukup ya. Nah, nanti terkait dengan yang masih mengganjal adalah di di atletik ya, di atletik terutama dan juga di renang juga masih mengganjal sebetulnya gitu ya. Tapi secara juknis kan jelas maksimal 2 nomor gitu ya. Nah, tapi silakanlah nanti disiasati untuk kalau misalnya mau cek ke 4 nomor, silakan untuk data aja kan gitu ya dari masing-masing kecamatan dan juga nanti kita di kabupaten nanti. Ya, sambil juga nanti menunggu keputusan dari provinsi ya, karena akan diundang rapat juga dinas diundang rapat ke provinsi.
Dan tadi untuk untuk atletik tadi kesepakatannya adalah boleh satu sekolah putra putri ataupun boleh dengan sekolah lain dengan tetap mencatat waktu dari masing-masing peserta. Ya, menggunakan catatan waktu yang sudah disediakan, gitu ya. Oke, itu mungkin Haji As. Mungkin ada tambahan dari Haji. Oke, kira-kira cukup Wayan, nggih. Nggih, sambil jalan jadi ada informasi penting lainnya, nggih. Nggih. Oke, sekaligus dia juga sampaikan terima kasih kepada masing-masing koordinator yang sudah menyampaikan dan membantu kami sehingga beban mungkin senantiasa kita berbagi untuk menyelesaikan ya kegiatan yang akan kita laksanakan terkait O2SN gitu ya. Nggih, semua tim yang sudah terlibat nggih. Terima kasih sekali lagi. Nggih, itu aja Pak Wayan. Yang kembalikan. Nggih. Bu Yus mungkin ada? Belum kita akhiri. Dan dah pas. Nggih. Nah, ya. Nah, karena ini sudah 9:30 Pak Ibu nggih. Saya sudah larut. Nah, usul Pak Deariase kan untuk menyepakati waktu pelaksanaan gitu ya. Nah, ini ayo kita pikirkan bersama dulu kan gitu nggih. Nanti kita rapat kembali ya, sekalian kita membahas teknis. Kan itu ya. Sekalian teknis di masing-masing cabang. Gitu nggih. Jadi nanti kita jadwalkan kembali. Nah, kita nanti coba lihat kalender dulu ya. Di antara bulan ini yang sudah saya sampaikan untuk kabupaten adalah di 1 Mei sampai 15 Juni. Nah, rapotan kita tanggal 12 Juni. Nah, setelah itu berarti sebelum rapotan ini harus kita sudah laksanakan. Nah, gitu ya. Karena 12 Juni sudah penerimaan raport. Nah, itu nanti bisa menjadi pertimbangan kita. Berarti menjelang setelah ulangan Sumat. Ya. Ya, setelah ulangan lah bagusnya ya. Akhir ya. Nah, mungkin itu ya ancer-ancernya ya di awal Juni ya. Ya. Nanti ada dosanya. Betul. Ya. Di awal Juni nanti setelah Sumatip gitu ya. Nanti kita cek kalender lagi atau jadwal Sumatipnya. Ya, nanti coba kita diskusikan lagi. Oke. Terus untuk pelaksanaan di kecamatan nanti saya minta data ya Pak Ibu. Nanti saya buatkan ini aja di WA. Mohon untuk diisi tanggal pelaksanaan di kecamatan masing-masing. Oke, mungkin Nike ya yang dapat yang sampaikan. Bisa kita akhiri, Silakan Pak ya. Sudah malam ya. Baik, Pak Ibu, sebelum rapat kita akhiri, tentu terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesediaan Pak Ibu untuk mengikuti rapat malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keraguan selama persiapan di kecamatan bisa terobati gitu ya. Sudah tercerahkan, walaupun masih ada sedikit mengganjal, mudah-mudahan segera kita bisa clearkan gitu ya. Dan karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga gitu ya. Doa menurut agama dan percaya masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Oke. Stop share screen. Oke. Pak Ibu, mungkin bisa foto bersama aja ya. Belum foto bersama tadi ya. Saya stop record dulu. Ini yang memungkinkan untuk buka kamera.